SPMT merugikan guru honorer yang telah lolos seleksi P3K. Lingkar Amphoang. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT merugikan guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K. Perlu diketahui bahwa mekanisme pembayaran gaji guru P3K berdasarkan pada Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji P3K yang bekerja pada instansi daerah. Berdasarkan dasar aturan tersebut yang dijelaskan pada bagian ketiga pasal 23 ayat 4 dan 5 bahwa gaji P3K dibayar berdasarkan tanggal SPMT, kemudian gaji P3K akan dibayar pada bulan berikutnya. Artinya dasar pembayaran gaji P3K berpatokan pada tanggal SPMT, bukan pada tanggal pengangkatan pada SK yang disebut TMT atau tanggal melaksanakan tugas. Dengan dasar pembayaran gaji P3K yang berpatokan pada SPMT, maka secara tidak langsung hak guru honorer yang telah lolos P3K telah dikurangi haknya, yakni jumlah bulan dalam SK P3K tidak sama dengan jumlah bulan dalam realisasi gaji P3K. Misalnya, guru P3K Provinsi NTT dalam SK pengangkatan dihitung dari 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027 berjumlah 59 bulan minus bulan Januari. Oleh karena pembayaran gaji P3K berpatokan pada tanggal SPMT, yakni tanggal 2 Juni 2022, maka jumlah bulan yang akan dibayar oleh Pemprov NTT bagi guru P3K pada masa perjanjian kerjanya hanya 55 bulan. Dengan demikian, maka jumlah bulan yang dihitung sebagai bulan gaji P3K hanya berjumlah 55 bulan di luar dari tunjangan lainnya seperti gaji K13, THR, dan lain-lain. Dengan adanya mekanisme ini, maka hak guru honorer dikorbankan. Perlu diketahui yang pertama bahwa calon guru P3K yang telah lolos seleksi adalah guru honorer yang aktif melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai guru. Kedua, guru P3K yang dinyatakan lolos seleksi, mereka bukan pelamar umum yang tidak bekerja, tetapi mereka sedang bekerja di instansi pendidikan. Ketiga, sistem P3K adalah sistem perjanjian kerja yang berdasarkan pada perjanjian waktu kerja. Jadi, masa waktu kerja yang dimuat dalam SK tidak boleh dikurangi atau ditambahkan, sebab hak guru P3K akan dihitung berdasarkan masa waktu perjanjian kerja. Oleh karena adanya Permendagri nomor 6 tahun 2021 tersebut, maka menjadi peluang untuk pemerintah daerah menerbitkan SPMT tidak sama dengan waktu kerja di SK pengangkatan. Dengan adanya polemik ini, guru P3K se-Nusantara berharap ada perjuangan dari anggota DPR RI Komisi 10 serta anggota dewan di daerah yang membidangi bidang pendidikan untuk bersuara keras di level daerah dan pusat sehingga tanggal dan bulan di SPMT disesuaikan dengan tanggal dan bulan pada SK pengangkatan. Karena tidak masuk akal bila SPMT diberlakukan bagi orang yang saat ini sedang aktif menjalankan tugasnya. Untuk itu, tuntutan yang pertama adalah tanggal SPMT harus sama dengan tanggal pengangkatan pada SK P3K, sebab P3K merupakan sistem perjanjian kerja berdasarkan masa waktu kerja. Kedua, bila tanggal SPMT tidak disamakan dengan tanggal pengangkatan pada SK P3K, maka
perlu diberikan rapelan untuk guru P3K demi memenuhi jumlah bulan yang telah tercantum pada SK pengangkatan. Hal ini perlu dilakukan agar hak guru P3K tidak dikurangi dan mereka bisa menerima sesuai waktu perjanjian kerja, yakni 59 bulan. Berkaitan dengan perbedaan waktu SPMT dengan waktu di SK pengangkatan, tidak hanya terjadi di lingkup Provinsi NTT, namun terjadi juga untuk beberapa kabupaten di NTT dan pada umumnya di Indonesia. Dengan demikian, persoalan ini perlu dibereskan agar ketidakpuasan dari para guru P3K tidak boleh terjadi saat guru P3K melaksanakan tugasnya. Bila persoalan ini bersumber dari regulasi yang mengaturnya, yakni Permendagri nomor 6 tahun 2021, maka peraturan ini perlu ditinjau kembali agar hak guru P3K tidak dikorbankan. Dan akhirnya, para guru hanya menaruh harapan terbesar kepada Bapak Ibu anggota Dewan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi para guru P3K se-Nusantara. Demikian kabar analisis dan tuntutan sederhana dari suara anak pelosok.